Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lagi Sunaria Jayawati dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hibah dan hadiah. Apa itu hibah? Hibah menurut bahasa artinya pemberian. Adapun menurut istilah, hibah ialah memberikan sesuatu yang nyata kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap balasan atau imbalan. Selanjutnya adalah kepemilikan barang yang dihibahkan. Harta yang diberikan lewat hibah langsung beralih ke pemilikannya, yaitu dari pemberi hibah kepada pihak kedua, yaitu yang menerima hibah tersebut. Hibah sendiri mempunyai 3 hukum. Yang pertama adalah wajib, di mana hibah yang diberikan kepada istri dan anaknya yaitu sebagai nafkah. Nah, itu bersifat wajib. Yang kedua adalah hukumnya haram. Hibah menjadi haram apabila harta yang dihibahkan kemudian ditarik kembali. Dan yang ketiga adalah makruh apabila mengharapkan imbalan atau balasan yang berimbang maupun lebih banyak daripada yang telah diberikan. Jadi selama kita memberikan hibah, kita harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam menjalankan hibah sendiri, kita perlu memperhatikan rukun-rukunnya. Rukun-rukun hibah yang pertama adalah adanya orang yang menghibahkan atau biasa disebut wahib. Terus yang kedua adalah orang yang menerima hibah atau disebut mahub lah. Dan yang ketiga adalah adanya harta yang dihibahkan atau biasa disebut mauhub. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat hibah. Apa sih manfaat hibah? Hibah mempunyai manfaat, yaitu menumbuhkan sifat dermawan, terhindar dari sifat kikir dan batil, terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan antara kaya dan miskin, terus sadar bahwa harta itu hanya titipan dari Allah dan karena itu hanya titipan, jadi bisa kapan aja diambil lagi sama Allah. Selanjutnya adalah ke macam-macam hibah. Yang pertama adalah hibah umroh. Nah, ini hibah umroh itu jika seorang berkata begini, aku berikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup. Kalau kau sudah mati sebelum saya, benda tersebut kembali kepada saya. Gitu. Kedua adalah hibah rubah. Maksudnya tuh gini, aku berikan benda ini kepadamu dengan syarat, kalau kamu mati sebelum saya, benda ini tetap menjadi milik saya. Tapi kalau kamu mati lebih dulu, maka menjadilah milikku gitu. Selanjutnya adalah syarat-syarat sah pemberian hibah. Yang pertama adalah penerima hibah sudah dewasa, mampu melakukan tindakan hukum. Dan yang kedua adalah penghibahan dapat memberikan syarat-syarat untuk menguasai barangnya. Yang ketiga adalah pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk diberikan. Jadi barangnya itu nyata, bukan masih dalam angan-angan. Terus yang keempat adalah pemberi dan penerima hibah bukan suami istri dalam suatu perkawinan atau suatu keluarga. Terus yang selanjutnya adalah penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi. Terus yang keenam, penghibah tidak dapat menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan. Terus yang terakhir adalah penghibahan tadi batal jika dilakukan dengan membuat persyaratan bahwa penerimanya akan melunasi hutang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akte itu, dalam surat perjanjian itu sendiri atau dalam daftar yang telah dilampirkan. Baik, yang selanjutnya adalah tata cara penghibahan. Yang pertama adalah terhadap hibah berupa benda bergerak atau berwujud atau suatu piutang dapat dilakukan tanpa akta notaris. Sedangkan yang kedua adalah selain ketentuan tersebut, maka berlaku akta notaris untuk tindakan hibah yang minut atau naskah aslinya harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian dari hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan, dengan kata lain sebagai imbalan atas jasa orang lain. Sepertinya teman-teman juga sudah mengetahui, mungkin juga teman-teman sudah sering menerima hadiah ya, mungkin dari penghargaan ataupun dari ulang tahun mungkin ya.
Terus gimana sih hukumnya hadiah? Terus apa sih dalilnya gitu? Hukum hadiah sendiri adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan atau boleh ditinggalkan. Terus dalil tentang hadiah adalah ada pada sabda Rasulullah SAW, artinya saling memberilah kamu hadiah karena pemberian itu dapat menghilangkan rasa sakit hati atau dengki. Sama dengan hibah, hadiah juga memiliki rukun. Rukunnya ada 4. Yang pertama adalah wahib atau pemberi. Yang kedua adalah mahublah atau penerima. Dan yang ketiga adalah mahub atau barang yang dihadiahkan. Kemudian yang keempat adalah sighat atau ijab dan qabul. Hadiah sendiri mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah orang yang memberikan harus sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Terus yang kedua adalah penerima adalah orang yang meminta-minta. Yang ketiga adalah penerima haruslah orang yang berhak memilikinya. Yang keempat adalah barang atau benda yang diberikan harus ada guna dan manfaatnya. Terus apa sih manfaat kalau kita tuh memberi hadiah gitu? Kita kayak menerima hadiah, kita memberi hadiah. Banyak sekali manfaat jika kita memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, yaitu yang pertama bisa menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, dan yang kedua adalah mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga adalah mendidik seseorang untuk menepati janji. Yang keempat adalah menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Ini adalah sifat yang harus kita hindari ya. Terus yang kelima adalah senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. Berarti kita tidak boleh iri terhadap pencapaian orang lain gitu. Dan yang keenam adalah dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketujuh adalah melatih keikhlasan hati. Hibah dan hadiah itu memiliki persamaan. Yang pertama, hibah dan hadiah merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua adalah hibah dan hadiah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga adalah hibah dan hadiah diberikan tanpa mengharap balasan apapun dari orang yang diberi. Jadi kita harus ikhlas dalam memberikan hibah ataupun hadiah. Selanjutnya adalah jika ada persamaan antara hibah dan hadiah, maka hibah dan hadiah juga mempunyai perbedaan. Perbedaan pada hibah yaitu pemberian yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Terus yang kedua adalah pemberian bersifat keduniawian. Terus yang ketiga biasanya ditunjukkan pada saudara gitu. Terus yang keempat adalah pemberian dalam bentuk barang nyata, jadi tidak dalam angan-angan itu. Terus yang kelima adalah dilakukan dengan tata cara tertentu dan secara tertulis. Perbedaannya dari sisi hadiah adalah pemberiannya yang didasarkan pada keadaan atau peristiwa tertentu, sedangkan hibah tadi diberikan berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang. Terus yang kedua adalah pemberian bersifat keduniawian. Terus yang ketiga adalah pemberian hubungan pada orang-orang tertentu, yaitu seperti orang yang mungkin menang dalam suatu acara, atau mungkin orang yang sedang ulang tahun atau yang lainnya. Terus yang terakhir adalah diberikan dengan cara tertentu dan bisa juga tidak. Itu kayak kalau kita menerima hadiah setelah kita mengikuti lomba, itu kan dengan cara tertentu, yaitu dengan cara kita mengikuti lomba. Sedangkan dengan cara yang tidak tertentu, yaitu mungkin dengan kita ulang tahun. Nah, kita kan nggak melakukan apapun, tapi kita dikasih hadiah gitu. Sekian presentasi dari saya tentang hibah dan hadiah. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.